Welcome to Talk Soku channel. Don't forget for subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifki di sini, masih di Talk Soku channel. Kita masuk ke bincang farmasi episode kedua bersama teman saya Apoteker Leona JK. Kali ini kita akan membahas tentang GOT dan hiperusemia. Yes. Nah, apa itu hiperusemia dan GOT itu nanti kita akan cari tahu bersama Apoteker Leona JK. Bisa langsung dijelaskan apa itu GOT dan hiperusemia? Jadi GOT itu sendiri sebenarnya adalah suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan spektrum penyakit yang meliputi hiperuresemia itu sendiri. Kemudian kambuhnya artritis akut akibat kristal atau yang berkaitan dengan kristal monosodium asam urat yang ada pada cairan sendi. Kemudian juga berkaitan dengan adanya deposit kristal monosodium asam urat yang ada pada jaringan atau akan membentuk tofus nantinya. Nah, sedangkan istilah hiperuresemia itu adalah suatu kondisi yang mungkin tanpa bergejala, yang mana terjadi peningkatan kadar asam urat serum. Nah, jika teman-teman di rumah misalnya cek asam uratnya, kadar asam uratnya ternyata 7 mg per desiliter atau lebih dari 7 mg per desiliter, itu mengindikasikan bahwa kadar asam urat yang ada pada tubuh kita itu tidak normal seperti itu. Oh, jadi ini ada hubungannya sama asam urat ya? Ya, benar sekali. Jadi ketika sudah terjadi hiperuresemia, peningkatan kadar asam urat yang lebih dari 7 mg per desiliter, itu akan meningkatkan resiko terjadinya GOT. Jadi yang akan kita bahas hari ini yaitu penyakit yang berkaitan dengan asam urat. Oh, oke. Terus sebenarnya asam urat itu apa? Jadi kan masyarakat sering nyebut penyakitnya itu asam urat, tapi dari penjelasan Wat tadi kan Ya. sepertinya bukan asam urat penyakitnya. Iya. Nah, Oke. apa sebenarnya asam urat? Jadi secara definisi asam urat itu merupakan produk akhir atau degradasi dari purin yang ada dalam tubuh. Purin. Ya. Oke. Jadi purin itu bisa berasal dari 3 sumber. Pertama dari makanan yang kita makan. Yang kedua, purin yang dapat menghasilkan asam urat ini ya. Purin yang bisa menghasilkan asam urat ini itu berasal dari 3 sumber. Berasal dari makanan, terus sintesis de novo purin yang ada dalam tubuh, terus pemecahan nukleotida pada jaringan. Nah, untuk makanannya sendiri berarti hindari makanan-makanan yang banyak mengandung purin seperti itu. Oh, gitu. Oke, sebelum kita lanjut, ada hal yang harus aku sampaikan. Jadi buat teman-teman yang merasa informasi ini berguna, silahkan di-share, jangan lupa di-subscribe channelnya. Silahkan tinggalkan komen kalau ada yang mau ditanyakan. Kita nanti akan bahas di episode selanjutnya. Oke, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Itu tadi penjelasan tentang asam urat. Nah, asam urat terbentuk karena Hasil degradasi dari purin yang ada dalam tubuh. Nah, jadi purin tadi ada Berasal dari beberapa makanan. Kita sekarang cari tahu makanan apa aja yang menghasilkan purin. Gitu. Silakan. Oke. Jadi kalau berbicara tentang makanan yang banyak mengandung purin ya, salah satu contohnya adalah bayam. Nah, jadi kalau kita punya resiko untuk apa istilahnya mengidap penyakit asam urat, atau berarti kurangi mengkonsumsi bayam secara berlebihan. Terus juga kacang-kacangan juga dikurangi konsumsinya. Terus jeroan ya seperti itu. Terus ada lagi yang harus dihindari untuk orang yang beresiko terkena penyakit asam urat adalah makanan-makanan seperti organ dalam, seperti hati, ampela, usus, jantung seperti itu. Jadi dikurangi porsinya. Dikurangi porsinya. Boleh makan, boleh makan tapi dikurangin porsinya. Oke. Oke.
Itu tadi ada makanan, ada juga yang daging-daging itu ya. Ya, daging-daging merah jangan terlalu banyak. Boleh tapi jangan terlalu berlebihan seperti itu. Oke, jadi itu tadi penyebabnya kenapa purin dalam tubuh kita bisa meningkat, karena dari makanan yang kita makan seperti bayam, kacang-kacangan, organ dalam, sama daging merah. Ya. Boleh dimakan tapi dikurangi porsinya seperti itu. Oke. Jadi porsinya dikurangi bagi teman-teman yang beresiko gitu ya. Ya. Terus itu tadi penyebabnya kenapa kadar asam urat kita bisa naik gitu ya. Nah terus gejalanya apa yang kita rasakan ketika kadar asam urat itu naik? Oke. Jadi pada dasarnya kadar asam urat di dalam tubuh itu meningkat disebabkan karena dua faktor. Ya. Pertama, overproduksi kadar asam urat. Jadi produksinya berlebihan dalam tubuh. Yang kedua adalah pengeluaran asam urat yang diproduksi itu rendah, tidak normal. Jadi overproduksi porsinya banyak tapi yang dikeluarkan sedikit seperti itu. Nah, biasanya untuk GOUT dan hiperuricemia ini tanda dan gejala klinis yang paling nampak itu adalah mungkin akan terjadi nyeri di daerah-daerah sendi seperti tangan, terus siku, lutut, kemerah-merahan juga, dan itu biasanya mengganggu aktivitas dari si penderita ini. Jadi bengkak-bengkak. Bengkak, ya, karena terjadi penumpukan kristal monosodium asam urat di daerah persendian atau cairan sendi seperti itu. Biasanya sering nampaknya di bagian apa aja? Biasanya di sela-sela jari ya, siku, terus lutut yang paling sering ya dirasakan, terus kaki juga bisa. Di pergelangan mata Iya, kaki di pergelangan mata kaki. Jadi untuk memastikannya, teman-teman misal udah ada gejala tersebut, cek asam urat terlebih dahulu. Berapa kadar asam uratnya? Pusing gitu apa cuma bengkak? Kalau biasanya nyeri di daerah sendi saja kalau berkaitan dengan kristal monosodium asam urat. Dan itu harus dicek dulu kadar asam uratnya berapa. Setelah tahu kadar asam urat kita berapa, baru kita bisa menentukan terapi. Seperti itu. Oke. Jadi itu tadi gejalanya yang kita rasakan, tubuh kita rasakan antaranya nyeri di persendian, terus terjadi pembengkakan, kemerah-merahan, dan terasa panas biasanya. Terasa panas. Itu gejala-gejalanya. Tapi untuk lebih memastikan lagi, alangkah baiknya teman-teman cek kadar asam uratnya. Dokter dicek kadar asam uratnya, bisa di apoteker juga. Bisa, maksud saya di apotek ya. Biasanya juga melayani. Ya, oke. Jadi itu penyebab-penyebab. Tadi kita udah bahas penyebabnya apa aja, kemudian kita bahas gejalanya sudah. Sekarang kita akan bahas tentang gimana sih cara pengobatan dari kadar asam urat yang berlebihan. Nah, gimana cara pengobatan yang baik? Jadi pada dasarnya kalau kita mengobati penyakit gitu ya, kita melakukan dua terapi. Pertama terapi farmakologi dan terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi ini lebih ke cara kita mengubah gaya hidup yang sehat. Jadi kita berperilaku gaya hidup sehat. Nah, untuk asam urat ini sendiri mungkin teman-teman bisa minum yang cukup, ya, kebutuhan air yang cukup, terus kurangi makan makanan yang banyak mengandung purin seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Terus juga olahraga yang cukup ya, 30 menit sehari minimal. Terus yang selanjutnya adalah teman-teman tidur cukup atau istirahat cukup. Dan kalau memang kita memiliki berat yang berlebihan, nah itu bisa dikurangi atau menurunkan berat badan. Ya gitu ya. Agak tersinggung teman-teman. Ya, dan terapi yang selanjutnya adalah terapi farmakologi, yaitu terapi dengan menggunakan obat. Biasanya kita menggunakan obat yang pertama itu adalah obat nyeri. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri, keluhan yang diderita pasien dan mengurangi bengkak atau inflamasi yang ada pada pasien tersebut. Biasanya bisa menggunakan obat NSAID, non steroid anti inflammatory drug, atau
Nanti ada penjelasannya. yang biasa kita gunakan ya, yang biasa kita gunakan itu salah satu contohnya adalah biasanya menggunakan piroxicam. Piroxicam yang bisa digunakan 2 kali sehari. Dan ini harus digunakan setelah makan karena obat-obat NSAID ini dia beresiko atau memiliki resiko untuk mencederai lambung. Jadi kalau diminum dalam keadaan perut kosong, itu perut atau lambung akan terasa perih nanti. Oke, yang kedua adalah biasanya kita menggunakan obat-obat kortikosteroid. Contohnya adalah dexamethasone. Nah, tapi untuk penggunaannya ini harus hati-hati karena jika digunakan dalam jangka yang panjang, bertahun-tahun seperti itu, akan menyebabkan atau menimbulkan suatu efek samping yaitu berupa wajah kita menjadi membulat atau moon face dan resiko akan terjadinya osteoporosis kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan bertahun-tahun seperti itu. Memang obat ini kalau bisa dibilang obat dewa ya, dia banyak sekali manfaatnya karena kandungan glukokortikoid dan mineral kortikoidnya. Jadi obat yang selanjutnya yang biasa digunakan untuk pengobatan yang berkaitan dengan sakit asam urat ini adalah obat allopurinol. Obat allopurinol itu sendiri adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghambat produksi dari asam urat yang ada di dalam tubuh. Biasanya dosis hariannya adalah 300 mg per hari. Nah, dosisnya terbagi menjadi 2 dosis biasanya 100 mg dan 300 mg. Jadi teman-teman kalau menggunakan 100 mg berarti diminum 3 kali sehari. Kalau menggunakan 300 mg berarti 1 kali sehari. Biasanya dosis hariannya adalah 300 mg. Nah, setelah kita mengobati atau menterapi dengan cara menghambat produksi asam uratnya, lalu kita biasanya ada obat lain yang biasa digunakan untuk asam urat ini, yaitu obat yang membantu pengeluaran dari asam urat. Jadi kalau terjadi permasalahan pada pengeluaran asam urat yang tidak normal, kita bantu dengan obat ini. Biasanya obatnya adalah probenecid. Jadi dari keempat obat tadi bisa digunakan atau bisa dipilih strateginya yang mana yang tepat untuk para penderita asam urat ini. Berarti kembali lagi harus konsultasi ke dokter biar supaya strateginya tepat. Benar sekali. Jika Anda sudah mendapati gejala klinis seperti yang sudah kita jelaskan tadi, pembengkakan pada sendi, kemerah-merahan, nyeri sendi gitu ya, cek terlebih dahulu asam urat Anda berapa. Cek dulu asam urat teman-teman berapa. Kalau terjadi hiperuresemia pada teman-teman, yaitu kadar asam uratnya sudah lebih dari 7 mg per desiliter, maka teman-teman harus konsultasikan ke dokter Anda, ke klinik terdekat atau ke pusat pelayanan terdekat untuk terapi apa yang tepat untuk digunakan teman-teman. Dari keempat golongan obat yang biasanya digunakan untuk asam urat yang sudah kita jelaskan tadi. Oke, jadi itu teman-teman penjelasan tentang GOUT dan hiperuricemia dan asam urat yang sering disebut oleh banyak orang ya. Jadi intinya jaga pola makan, hidup sehat, olahraga, tidur cukup, kemudian kalau memang ada timbul gejala klinis segera konsultasi ke dokter atau boleh tanya ke apoteker mungkin. Istilah apoteker apa? Tanya obat, tanya apoteker. Itu teman-teman ya. Mungkin dari Bang Leo ada mau disampaikan tentang pandemi ini, gimana kita menghadapinya atau gimana? Oh iya, oke. Untuk teman-teman semua, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada di rumah, sehat selalu untuk kita. Dan untuk yang bisa kerja di rumah, tetap sehat, kerja di rumah. Bagi yang memang masih terpaksa keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan yang bersih, kalau pulang kerja mandi terlebih dahulu, dan baru kita berjumpa dengan keluarga-keluarga kita, seperti itu. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu ya. Amin. Bang Rifki ya. Oke, siap. Oke, saya rasa cukup ya. Untuk episode kali ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe Ya guys. Share jika memang bermanfaat. Dari saya cukup, dari Bang Leo cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.